Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Febrianto dari Prodi S1 Manajemen kelas B. NIM saya B11122066. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendalami konsep dan hakikat ibadah Ghairul Mahdoh. Langsung saja. Bab 1 yaitu pendahuluan. Di pendahuluan kita akan memahami tentang latar belakang. Seringkali dan banyak di antara kita yang menganggap ibadah itu hanyalah sekedar menjalankan rutinitas dari hal-hal yang dianggap kewajiban seperti sholat dan puasa. Sayangnya kita lupa bahwa ibadah tidak mungkin lepas dari pencapaian kepada tauhid terlebih dahulu. Dalam surah Al-Wajibat dijelaskan bahwa ibadah secara bahasa berarti perendahan diri, kedudukan, dan kepatuhan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang tersembunyi maupun yang nampak. Dari definisi tersebut, hal yang sering kita anggap sepele pun sebenarnya bernilai ibadah dan pahalanya tidak dapat diremehkan begitu saja. Misalnya, menjaga lisan dari perbuatan dosa, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahmi, menepati janji, membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan memahami tentang tujuan. Tujuan kami untuk membuat makalah tentang mendalami konsep dan hakikat ibadah Ghairul Mahdoh adalah sebagai berikut. Yang ke-1, untuk lebih memahami tentang definisi ibadah. Kedua, memahami ibadah Ghairul Mahdoh. Ketiga, mengetahui dasar dan tujuan beribadah. Keempat, meningkatkan ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memasuki bab kedua yaitu pembahasan. Di pembahasan kita akan mempelajari tentang pengertian ibadah. Ibadah Ghairul Mahdoh atau ibadah umum merupakan segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini dilakukan antara sesama manusia atau hubungan horizontal yang tidak hanya terkait dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Pengertian ibadah secara luas dapat diartikan ketundukan manusia kepada Allah yang dilaksanakan atas dasar iman yang kuat dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan larangannya, dengan tujuan mengharapkan keridhaan Allah, pahala surga dan ampunannya, dan beribadah pada Allah harus dilakukan dengan ikhlas. Manusia adalah hamba Allah, ibadullah, yang jiwa raganya hanya milik Allah, hidup matinya di tangan Allah, rizki miskin kayanya ketentuan Allah, dan diciptakannya hanya untuk ibadah atau menghamba kepadanya sesuai dengan potongan ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Artinya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Al-Jariyat ayat 56. Selanjutnya kita akan memahami tentang ruang lingkup ibadah. Di dalam agama Islam, segala sesuatu atau seluruh kegiatan yang dilakukan manusia sebagai ibadah apabila diniatkan dengan penuh ikhlas karena Allah demi mencapai keridhoannya serta dikerjakan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah. Dan Islam tidak membatasi ruang lingkup ibadah pada sudut-sudut tertentu saja, karena seluruh kehidupan manusia adalah medan amal dan persediaan bekal bagi para mukmin sebelum mereka kembali bertemu Allah di hari pembalasan nanti. Selanjutnya, kita akan memahami tentang jenis ibadah. Ibadah Ghairul Mahdoh adalah seluruh perilaku seorang hamba yang diorientasikan untuk meraih ridha Allah. Dalam hal ini tidak ada aturan baku dari Rasulullah. Ibadah yang disamping sebagai hubungan hamba dengan Allah juga merupakan hubungan atau interaksi antara hamba dengan makhluk lainnya. Berikut ini adalah jenis ibadah yang termasuk ibadah Ghairul Mahdoh, yaitu 1. Belajar atau mencari ilmu. 2. Zikir. 3. Tolong menolong. 4. Dakwah. Ibadah jenis ini memiliki 4 prinsip yang harus dipatuhi antara lain sebagai berikut. 1. Keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Kedua, tata laksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasul. Ketiga, bersifat rasional.
4. Azasnya manfaat. Selama itu bermanfaat, maka selama itu boleh dilakukan. Selanjutnya kita akan memahami tentang dasar-dasar ibadah. Yang pertama, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dengan mendahulukan kehendak perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, tidak merasa takut sedikit pun kepada segala bentuk dan jenis makhluk selain kepada Allah. Yang ketiga, yaitu harapan untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah tanpa pernah merasa putus asa. Selanjutnya kita akan memahami tentang hakikat dan tujuan ibadah. Hakikat ibadah menurut Imam Ibnu Taimiyah adalah sebuah terminologi integral yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa perbuatan maupun ucapan yang tampak maupun yang tersembunyi. Dari definisi tersebut, kita memahami bahwa cakupan ibadah sangat luas. Ibadah mencakup semua sektor kehidupan manusia. Dari sini kita harus memahami bahwa setiap aktivitas kita di dunia ini tidak boleh terlepas dari pemahaman kita akan balasan Allah kelak. Sebab sekecil apapun aktivitas itu akan berimplikasi terhadap kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dalam firman-Nya, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Tujuan yang hakiki dari ibadah adalah menghadapi diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkannya sebagai tumpuan harapan dalam segala hal. Kesadaran akan keagungan Allah akan menimbulkan kesadaran betapa hina dan rendahnya semua makhluknya. Orang yang melakukan ibadah akan merasa akan terbebas dari beberapa ikatan atau gunggungan makhluk. Semakin besar ketergantungan dan harapan seorang kepada Allah, semakin terbebaslah dirinya dari yang selainnya. Harta, pangkat, kekuasaan, dan sebagainya tidak akan mempengaruhi kepribadiannya. Hatinya akan menjadi merdeka kecuali dari Allah. Dalam arti sesungguhnya, kemerdekaan sesungguhnya adalah kemerdekaan hati. Dan yang bab ketiga yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa ibadah guru mahdo adalah segala sesuatu dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah dan tidak ada aturan dari Rasulullah. Hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah dicintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah. Sebagai seorang muslim yang ibadahnya ingin diterima, kita harus melaksanakannya semua dengan ikhlas dan sesuai dengan ajaran Rasulullah. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.